Alasan utama gue mulai buat konten adalah untuk make money. Ya jujur aja, siapa sih yang gak mau sama duit kan? Gue pikir itu adalah salah satu pilihan yang menjanjikan dan patut dicoba. Tapi menjadi seorang content creator gak pernah menjadi sesuatu yang mudah, setidaknya buat gue. Karena gue harus berperang dan melawan diri gue sendiri. Dulu gue berpikir, kalau gue ingin menjadi seorang content creator, gue itu harus memiliki kepribadian ekstrovert. Kan menjadi seorang content creator itu berbicara di depan publik ya, dilihat oleh banyak orang dan harus tampil di depan publik. Dan ketika kita berbicara hal-hal seperti ini, introvert itu selalu berseberangan. Gue yakin ini bukan pertama kali teman-teman mendengar labeling seperti ini, bahwa seorang introvert itu selalu dikaitkan dengan ketidakmampuan untuk tampil di depan publik. Tapi faktanya di sini gue sekarang seorang introvert sedang berbicara di depan kamera, membagikan informasi ini pada teman-teman. Perkenalkan, nama gue Wilba Benardi. Pada video kali ini gue ingin sedikit berbagi cerita gue, bagaimana gue yang dari seorang introvert, bahkan seorang pemalu yang memiliki social anxiety, bisa sekarang berbicara di depan kamera, membagikan informasi ini. Di bagian video ini juga gue bakal memberikan sedikit perjalanan gue, hal-hal apa yang gue lakukan untuk bisa lepas dari stigma introvert tadi itu. Gue itu bisa dibilang adalah orang yang sangat introvert. Bahkan gue pernah menjadi pemalu yang memiliki social anxiety. Kita sedikit flashback ya teman-teman, ke 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu itu kan ada virus COVID-19. Dan ketika virus ini menyerang dunia, kita itu kan dipaksa untuk tetap berada di rumah dan lockdown itu di mana-mana kan teman-teman. Ini kan secara langsung itu membatasi interaksi kita dengan dunia luar. Dari masa-masa inilah muncul dan mulai berkembangnya kepribadian introvert gue yang harusnya adalah orang yang cukup aktif sebelumnya. Setelah bertahun-tahun dipaksa untuk di rumah, gue itu mengembangkan dan mengedevelop kepribadian introvert tanpa sadar di dalam diri gue. Oke, gue bakal sedikit cerita pengalaman gue yang gak akan pernah gue lupakan teman-teman. Jadi pernah ada suatu hari di mana gue itu ditempatkan dalam suatu ruangan. Gue lupa ada berapa orang di ruangan itu, tapi mungkin kisarannya itu 10 sampai 30 orang. Ketika itu gue duduk di bangku yang paling belakang teman-teman. Pada saat itu gue merasa seperti mata seluruh orang yang ada di tempat itu menatap diri gue, jadi ngejudge, menghakimi diri gue. Padahal gue yakin gak ada yang seperti itu. Dan ketika gue mencoba untuk mengangkat kepala gue atau menatap mata orang lain, gue itu merasa di bagian kepala gue bagian sini itu sakit semua cuy, sakit berdenyut, pusing lah ibaratnya. Dan parahnya lagi sampai puncaknya di mana gue merasa mata gue itu mulai kabur. Pada saat itu juga gue berinteraksinya itu sangat terganggu. Gue itu sering banget belibet ketika berinteraksi dengan orang, kayak ibaratnya lidah gue kegigit atau gue nggak tahu apa yang mau gue ucapkan. Separah itulah teman-teman gue dulu yang pernah menjadi seorang pemalu. Boro-boro gue memikirkan kalau suatu hari mungkin nanti gue bakal berbicara di depan kamera, gue dapat berinteraksi dengan lancar dengan orang lainnya, udah syukur. Dari menjadi seorang pemalu ini juga mulai insekuritas dalam diri gue, keraguan dan ketidakpercayaan diri dalam diri gue. Salah satunya itu adalah gue sangat takut untuk mencoba memulai hal baru, mencoba hal yang beda, hal yang baru bagi diri gue sendiri. Karena gue takut gue dihakimi oleh orang lain, gue takut pemikiran orang lain terhadap gue bagaimana. Sampai suatu titik di mana gue memiliki keinginan untuk menjadi seorang content creator. Dan pada saat itu gue sadar kalau kondisi gue yang saat ini, yang seorang pemalu, itu sangat bertentangan dengan keinginan gue. Jadi gue mulai berpikir apa yang bisa gue lakukan untuk melakukan perubahan terhadap kondisi gue. Gue terpikir untuk melakukan 3 hal sederhana teman-teman, yang akan gue bagikan sekarang juga. Yang pertama itu adalah mulai dari zona yang kecil. Jadi ketika gue memiliki keinginan untuk menjadi seorang content creator, gue gak langsung ngambil kamera gue dan langsung ngerekam diri gue lalu gue upload. Gue itu mencoba untuk memulai dari zona yang lebih kecil dulu. Karena jujur ya teman-teman, walaupun pada saat itu gue memang memiliki keinginan untuk melakukan perubahan terhadap kondisi gue itu masih takut dengan hinaan-hinaan dan judge dari orang lain. Itu wajar, dan kalau kalian merasa juga hal seperti itu, kalian bisa mulai dari zona yang lebih kecil. Contohnya misalnya di lingkungan sekolah kalian, yang awalnya kalian itu tidak mau untuk mempresentasikan materi, cobalah untuk mempresentasikan. Yang awalnya kalian itu menolak ketika diberikan kesempatan untuk berbicara di depan publik, cobalah untuk menerimanya. Perlahan-perlahan tingkatkan. Sampai suatu hari kalian sudah memiliki kepercayaan diri, kalian sudah merasa diri kalian capable untuk tampil di depan publik, baru cobalah untuk merekam diri kalian membuat konten. Karena teman-teman ada yang pernah bilang, jangan keluar dari zona nyamanmu, tapi perluas zona nyamanmu. Baru yang kedua teman-teman, itu adalah repetisi. Gua untuk ngebuat video yang mungkin akan jadi di bawah 10 menit ini teman-teman, gua butuh 2-3 jam, coba bayangin. Jadi gua ngulang puluhan kali, kadang bahkan ratusan kali gua ulang. Ketika kita melakukan pengulangan, bukan berarti kita itu kurang dari seseorang, tapi itu hanya karena kita belum terbiasa aja. Pahami kalau ini bukan sesuatu yang mudah, yang artinya kita akan melakukan banyak kesalahan. Dan ketika kita melakukan banyak kesalahan, salah satu cara untuk memperbaikinya dan untuk meningkatkannya itu adalah dengan repetisi. Ulangi terus. Tiap sebelum melakukan presentasi atau berbicara di depan publik, gue selalu melakukan latihan. Jadi gue mengulang-ulang apa yang perlu gue sampaikan nantinya, supaya di kemudian hari gue benar-benar bisa menyampaikannya dengan baik.
Dan akan lebih bagus lagi setelah kita melakukan pengulangan-pengulangan tadi, kita melakukan evaluasi. Jadi kita melihat nih, apa nih kelebihan yang bisa kita pertahankan dan kita tingkatkan, dan apa kekurangan yang bisa kita perbaiki. Jadi selain kita mengulangi untuk terbiasa, kita juga bisa meningkatkan performa kita dengan mengevaluasi. Yang ketiga itu adalah membaca buku. Oke, gue bakal jelaskan kenapa hal yang sangat umum ini dapat membantu kita. Salah satu faktor yang paling penting ketika kita tampil di depan publik itu adalah kepercayaan diri. Karena dengan kita kepercayaan diri, kita dapat menyampaikan sesuatu dengan baik dan membuat pendengar kita percaya dengan apa yang kita sampaikan. Dengan membaca buku, kita dapat meningkatkan kepercayaan diri kita. Ketika kita membaca buku, kita itu menelan informasi dan juga ilmu yang membuat kita merasa kalau kita itu tidak terlalu kosong, atau setidaknya kita itu kompeten untuk menyampaikan sesuatu. Belum lagi, kita dapat menemukan ilmu-ilmu tertentu yang dapat kita gunakan untuk membantu apa yang perlu kita sampaikan. Jadi membaca buku itu dapat meningkatkan kepercayaan diri kita. Oke teman-teman, itulah 3 cara yang gue lakukan dalam berusaha untuk mengubah diri gue yang pemalu supaya gue bisa suatu hari nanti berbicara di depan kamera. Teman-teman, jangan biarkan label negatif yang diberikan oleh orang lain atau yang bahkan kita berikan terhadap diri kita sendiri itu menentukan kapasitas diri kita. Karena ketika kita mempercayai bahwa kita bisa melakukan sesuatu, maka kita akan benar-benar bisa. Tapi sebaliknya, ketika kita ragu akan diri kita, ketika kita tidak percayakan diri kita, maka kita tidak akan bisa. Seorang introvert itu akan tetap bisa menjadi content creator. Gak ada hal khusus yang membatasi hal tersebut. Jadi teman-teman, coba aja, mulai aja dulu perlahan, pelan-pelan tapi pasti. Mulai dulu dari zona yang lebih kecil, ulangi terus, repetisi terus, dan juga baca lebih banyak buku. Gue paham perubahan itu gak akan datang dalam satu malam, gak akan datang dalam waktu yang singkat, tapi kalau kita mengulang dan kita mengevaluasi, gue yakin perubahan akan datang cepat atau lambat. Dan selama kita berdoa, belajar, dan bekerja, hasilnya pasti akan datang. Kalau teman-teman punya sudut pandang lain, punya cerita lain, bisa berbagi di kolom komentar. Gue akan sangat senang karena gue suka dengan diskusi. Mari kita berdiskusi bersama. Jadi mungkin sekian aja yang bisa gue bagikan pada video kali ini. Semoga ada sesuatu yang positif yang bisa diambil. Oke, sampai berjumpa lagi teman-teman. See ya.